You know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantarlah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional Afta Al-Furqan kita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyaallah muslimin pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana insya Allah pada hari ini hari Selasa tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 2024. Ana Bobi Abu Halid seperti biasanya membersamai gurunda kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhallahu Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita semua guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhallahu Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali bahwasanya program ini adalah program interaktif. Anda dapat langsung menyampaikan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming Anda di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Atau bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui aplikasi di Android Anda, silakan juga untuk dapat menyampaikan pertanyaan Anda via nomor WhatsApp juga di nomor 0812 5952 1312 atau yang tertera di layar kaca Anda. Baik, kita akan memulai untuk membacakan pertanyaan yang pertama yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV. Kita mulai Ustaz ya. Baik, pertanyaan pertama dari seorang yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya. Beliau bertanya seperti ini, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau tanya, Ustaz. Ketika kita ketinggalan sholat jamaah dan imam sudah ruku, kemudian kita menyusul takbir, kemudian ikut ruku. Tetapi ketika mau ruku, berbarengan juga imam sudah mau bangkit, tetapi belum sempurna. Dan belum mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Apakah tetap terhitung satu rakaat, Ustadz? Kemudian bagaimana dengan Al-Fatihah kita? Terima kasih, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Akhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis konsultasi
Syar'i Al-Furqan TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang masalah orang yang makmum masbuk tapi mendapati rukuknya imam. Ketahuilah jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mendapati rukuknya imam, maka dia telah mendapati rokaat tersebut. Berarti dia mendapatkan satu rokaat tersebut. Tapi ingat ya, patokannya itu adalah sebagaimana bahasa hadis, man adraka rakaatan. Adraka, barang siapa yang adrak, yang mendapati, kalau kita terjemahkan. Makna dari mendapati itu adalah makmum yang datang pas imam sedang rukuk, tatkala dia itu rukuk, imamnya masih rukuk. Jadi imamnya itu rukuk, gitu ya. Kemudian Anda datang lalu mengatakan Allahu Akbar, niatnya bukan niat rukuk lah ini ya. Allahu Akbar itu niat takbiratul ihram. Terus antum mengatakan Allahu Akbar rukuk. Atau Allahu Akbar takbiratul ihram tanpa takbir lagi langsung rukuk. Tapi pada waktu takbir yang pertama ini niatnya adalah niat takbiratul ihram. Yang paling bagus itu takbirnya 2 kali. Allahu Akbar berdiri langsung Allahu Akbar rukuk. Lah tatkala Anda rukuk, imam masih rukuk. Tatkala Anda rukuk, maka imam masih rukuk meskipun ukuran minimal, sekedar bisa membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Itu toh. Lah, apabila itu terjadi, antum mengatakan Subhana rabbiyal azim, terus sami Allahu liman hamidah. Misalkan begitu ya. Imamnya itu sami Allahu liman hamidah atau imamnya itu berdiri, maka berarti antum mendapatkan rukuknya imam. Tapi apabila yang terjadi barengan gitu ya. Jadi tatkala kita mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram lalu mengatakan Allahu Akbar rukuk, pas kita rukuk durung sempet rukuk sempurna, durung sempet rukuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah, maka itu berarti tidak mendapatkan rukuk. Apalagi dalam cerita antum tadi, pas saya bergerak rukuk, saya melihat imam bangkit, maka berarti jelas-jelas itu tidak mendapati satu rukuknya imam. Tidak mendapati rukuknya imam berarti tidak mendapati rokaat tersebut. Wallahu a'lam. Nah, adapun bagi yang mendapati rukuknya imam, bagi yang mendapati rukuknya imam, maka nggak baca Al-Fatihah nggak ada masalah. Dan itu adalah salah satu di antara hukum pengecualian tentang tidak ini masalahnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam rakaat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami lanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan kedua yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang kedua yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, Ana Yanto dari Kalbar ingin bertanya Ustadz tentang seorang yang menikah akan tetapi seorang wanita dalam keadaan hamil. Apakah dia harus menikah ulang Ustadz? Sedangkan ada pendapat ulama membolehkan seorang itu menikah sedangkan wanita dalam keadaan hamil. Tolong penjelasan Ustadz. Syukran jazakumullah khairan Ustadz. Masalah ini bagi ana itu masalah berat. Ya, tapi bismillah. Pertama, pertanyaan tadi itu memberikan satu pelajaran kepada kita. Pentingnya kita itu jaga diri, keluarga dan anak-anak kita dari berbagai macam potensi yang akan menjadikan seseorang terjerumus ke dalam kejadian yang tadi disampaikan. Belum nikah sudah hamil, hamil duluan terus bingung nikah. Terus bingung itu nikah. Itu aib yang sangat besar, dosa yang amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya
Orang tua hendaknya perhatian banget dengan anak-anaknya, putra dan putrinya, jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa besar yang semacam itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kajian fikih, wanita yang hamil lalu nikah saat hamil itu ada dua kemungkinan. Wanita yang hamil lalu tengah-tengah hamil itu nikah, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nikahnya itu sudah bayyin, sudah zahir. Kok nikahnya, Rek? Apa tadi? Hamilnya sudah zahir, sudah bayyin, sudah nampak welo-welo gitu ya, nampak jelas bahwa dia hamil, perutnya wis gede, wis melembung gitu ya. Bahkan kadang-kadang ya wis gerak-gerak gitu ya, sudah umur berapa itu berarti? Sudah umur 4 bulan gitu. Kelihatan membesar, kelihatan jelas-jelas ada detak jantung di perut dan macam-macamnya. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, belum yakin kalau hamil, tapi indikasi hamil sudah. Gambarannya ya head terlambat, tiba-tiba lemes gitu, atau yang semisal itu, tapi belum ada tanda-tanda apapun. Di tes urin itu kok tandanya 2 gitu. Itu semua kan belum yakin. Belum yakin. Anda beberapa kali menemukan tes urin warnanya 2 ya ternyata negatif, gak hamil-hamil. Ditunggu itu loh kok agak gede-gede, ternyata kemudian tes lagi kosong. Ini. Lah, itu 2 kondisi. Di dalam kondisi yang kedua nggak ada masalah. Karena dia belum dipastikan kehamilannya. Dia berzina ya. Jadi tapi dia itu nggak dipastikan kehamilannya. Maka nikah dengan kondisi itu sah saja. Jadi nggak ada masalah. Baik nikah dengan laki-laki yang menghamili dia atau yang prediksi menghamili dia, atau nikah dengan laki-laki lain. Karena dia belum dihukumi orang yang hamil. Belum dihukumi orang yang hamil. Yang kedua, orang yang hamil dan sudah bayyin, sudah nampak bahwa dia itu hamil dengan berbagai macam kondisi yang ada. Lalu dia nikah, gitu ya. Maka itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya. Ya, menghamili saja, yang menghamilinya saja. Jadi wanita itu hamil dan yakin hamilnya itu hanya dengan dia saja, dengan laki-laki itu saja, anggaplah namanya A, dan wanita itu mau nikah dengan si A ini. Jadi mau nikah dengan si A ini. Ini meskipun diperbincangkan oleh para ulama, tapi jumhur ahli ilmi mengatakan boleh. Mayoritas para ulama mengatakan ini boleh untuk menikah. Itu dulu yang pernah diisyaratkan oleh Abdullah bin Abbas dengan mengatakan awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Hubungan ini diawali dengan zina, diujungi dengan pernikahan. Awalnya zina, lalu berujung ke pernikahan. Karena tidak ada satupun yang dia langgar dalam pernikahan ini. Karena Rasulullah SAW itu yang melarang itu adalah mengairi tanaman orang lain. Gitu. Dan yang akan dia airi itulah tanaman dewi, gitu, tanamannya sendiri. Kata Rasulullah SAW, la yaskir rajulu zar'a akhi. Janganlah seorang pun mengairi tanaman saudaranya. Ya bukan tanaman tanduran itu, bukan ya, tanaman dalam perut maksudnya itu. Jadi A nanam benih dalam perut seorang wanita. Lalu dilanjutkan oleh B, misalkan gitu ya. Nikahnya dengan si B. Itu kan berarti menyirami, mengairi tanaman orang lain. Gitu. Dan yang terjadi dalam kasus yang pertama tadi, yang berbuat itu, yang nanam awal itu adalah si A, yang meneruskan ngairi ya si A. Gitu. Ya, si A. Makanya itu yang dulu pernah dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, la yaskir rajulu apa itu?
awwaluhu sifah wa akhiruhu nikah. Diawali dengan zina, diakhiri dengan pernikahan. Itu kondisi yang pertama. Adapun kondisi yang kedua, menikah wanita hamil ya, dan sudah nampak kehamilannya, lalu menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Gambaran kasusnya itu orang tuanya panik. Ternyata anaknya kemarin itu lemos, dikira sakit perut aja, ternyata hamil. Panik, keluarga itu akan aib dan macam-macam. Akhirnya cari laki-laki sembarang, pokoknya ada yang menjadi suami dari putrinya saat nanti putrinya itu melahirkan. Putrinya itu jadi melahirkan. Nah, akhirnya nemulah mereka B, yang zina itu A, nemu mereka B, akhirnya nikah. Apa hukum pernikahan ini? Pernikahan ini yang terjadi perhelatan panjang di kalangan para, ini yang terjadi perhelatan panjang di kalangan para ulama. Cara pribadi, Anda lebih cenderung untuk mengatakan pernikahan itu nggak sah, nggak boleh untuk menikah. Tapi karena ada diskusi yang muncul di kalangan para ulama, kalau nasihat Anda, serahkan hukum itu kepada hakim. Jadi antum sampaikan kasus itu ke hakim setempat, dan keputusan hakim itu yang menentukan patokan sah atau ini tidaknya. Itu yang paling pas untuk negeri kita. Hakimnya siapa Ustaz? Hakimnya KUA. Ceritakan apa adanya dan beliau yang akan menetapkan permasalahan. Tapi dari tinjauan ini hukum syar'i ada khilaf yang muncul di kalangan para ulama, tapi mazhab mayoritas para ulama mengatakan nggak boleh. Mayoritas para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena konsekuensi dari pernikahan itu adalah akan mengairi sawah milik orang lain. Dan sebaiknya fatwa yang dimunculkan itu adalah fatwa tidak boleh. Kenapa? Untuk menjaga agar tidak meremehkan dalam masalah yang semacam ini. Ini dalam masalah nikahnya loh ya. Adapun anaknya nanti statusnya anak nikah, anak halal, anak haram dan macam-macam, itu di luar pembahasan yang kita bahas. Itu masalah tersendiri, masalah lain. Wallahu a'lam. Nah, Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami ingatkan kembali, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Kami ulang di nomor 0812 5952 1312. Bagi Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silakan juga untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan atau kami bacakan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan kembali untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV. Pertanyaan selanjutnya Ustaz dari seorang yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya Ustaz. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan Ustaz, menyambung pertanyaan dari pekan kemarin terkait hutang orang tua yang sudah meninggal. Jika akadnya meminjam uang dan dikembalikan berupa emas, apakah diperbolehkan Ustaz? Sehingga jika melunasi maka dengan membelikan emas, apakah hal tersebut diperbolehkan Ustaz? Ana lupa pertanyaan pekan kemarin itu yang mana gitu ya. Yes. Kita fokus sekarang di pertanyaan ini aja. Taib. Jadi hutang lalu apa tadi? Dengan emas. Akadnya hutang dengan uang tapi nanti dibayar dengan emas gitu Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Jadi utang piutang itu tergantung kepada akad utang piutangnya. Kalau utang uang, ya balik uang. Utang semen, balik semen. Utang emas, balik emas. Jadi kalau utang semen, jadi balik semen, gitu ya. Utang emas, balik emas. Mas tanggapnya gimana? Mas pinjam mas, berapa? Jadi berapa? 1 juta, apa itu 5 juta, segini aja. Saya punya
emas antam 5 gram. Berarti kan berapa itu? 7,5 juta ya sekarang ya. 7,5 juta. Ini sudah. Ini kamu bawa, akadnya kita utang. Nanti pada waktu kembalikan, kamu kembalikan uang, apa itu emas antam lagi 5 gram. Jadi akadnya itu benar-benar emas. Yang dibawa oleh yang utang itu juga emas. Maka nanti mengembalikannya adalah emas. Jadi adalah emas. Meskipun harganya berlipat, ya tetap 5 gram. Bisa jadi misalkan tahun depan harganya 2 juta. Dia tatkala ngutangi itu 7,5 juta, tatkala nanti nerimo itu menjadi 10 juta. Itu nggak ada masalah. Karena akad itu akad barang, akad emas. Akad emas. Tapi konsekuensi ini, kalau nanti ternyata tahun depan emas turun, ya resiko. Namanya hidup itu kan bisa untung bisa rugi. Namanya hidup itu bisa untung bisa rugi. Kalau ternyata kemudian jadi misalkan ya tahun depan waktu pelunasan emas itu harganya cuma 1 juta, kemarin pada waktu ngutangi itu 7,5 juta, pada waktu balik hanya 5 juta. Ya sudah, konsekuensi dari hidup itu semacam itu. Nah, adapun kalau pada waktu pas utang itu barang yang diserahkan itu uang, maka baliknya uang. Jadi baliknya itu adalah uang. Makanya kalau mau nanti mengembalikannya itu adalah emas, maka jadi akadnya dirubah menjadi emas. Gimana akadnya dirubah menjadi emas? Nah, mau utang berapa tuh Mas? Mau utang misalkan 5 juta. Yuk saya ke pasar yuk. Jadi tak belikan emas 5 juta. Tak belikan emas itu 5 juta. Belikan emas 5 juta. Dapatnya sekian dan sekian. Nah, ini akadnya kita bukan dengan uang loh ya. Akadnya kita pakai emas yang ini dan silahkan dijual ke tempat yang lain atau dijual kemana gitu untuk akad kita sebagai emas. Itu yang lohir. Yani dengan hal yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kami lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di redaksi kami Ustaz, dari pertanyaan dari YouTube Ustaz. Dari Bapak Agus Sutrisno, beliau bertanya, Assalamualaikum, apa hukumnya menikah dengan adik kandung istri Ustaz? Menikah dengan adik kandung istri. Menikah dengan adik kandung istri itu 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama poligami. Dan itu haram. Jadi Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, wala tajma'u bainal ukhtaini. Kalian jangan poligami antara 2 saudara. Jadi kakak, adik, istri 1 orang. Jadi kakak sama adik, mbak sama adik, istri dari keduanya adalah istri dari 1 orang. Berbarengan, poligami. Itu terlarang. Adapun kalau tidak berbarengan, tidak dalam kasus poligami, misalkan A nikah dengan akhwat, anggaplah namanya Fatimah. Ya qadarullah, Fatimah dengan A itu bisa. Misalkan yang paling enak buat contoh itu Fatimah wafat. Fatimah itu wafat. Setahun kemudian, 2 tahun kemudian Fatimah itu wafat. Lalu si A tadi menikahi adiknya Fatimah, anggaplah namanya Aisyah. Jadi nikah dengan Aisyah, yang mana Aisyah itu adalah adik kandungnya Fatimah. Apakah yang semacam itu boleh? Boleh. Yang semacam itu boleh. Kenapa? Yang terlarang itu adalah poligami. Adapun kalau tidak poligami maka tidak jadi terlarang, karena adiknya istri itu nggak mahram. Adiknya istri itu tidak mahram, karena mahram itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi selama-lamanya. Sedangkan wanita atau adik dari istri itu nggak boleh dinikahi selagi kakaknya masih jadi istri. Kalau kakaknya sudah nggak jadi istri karena wafat atau karena yang lainnya, maka boleh menikah dengan adiknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Baik, kita melanjutkan lagi untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di redaksi kami. Dari beliau Umu Yusro dari Gresik. Beliau bertanya seperti ini Ustaz.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan semua kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah anak hasil perzinahan itu bukan mahram bagi keluarga ayah biologisnya? Misal seorang laki-laki berzina dengan perempuan, kemudian hamil setelah anak hasil zina itu lahir, baru mereka berdua menikah. Anak yang dilahirkan laki-laki, apakah anak ini bukan mahram dari adik perempuan ayah biologisnya dan berlaku hukum bukan mahram? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullah khairan. Jadi anak zina itu tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. A laki-laki zina, naudzubillah, dengan B perempuan, terus hamil, gitu ya. B itu hamil. Tatkala si B hamil, lahirlah anak. Mau laki-laki, mau perempuan, pokoknya lahirlah anak. Anak ini cuma punya orang tua satu. Dia itu hanya punya ibu, tapi nggak punya bapak. Maksudnya bapak syar'i, ya. Jadi bapak syar'i. Dia itu punya ibu, tapi nggak punya bapak. Kenapa? Karena nasab dalam syariat antara seseorang dengan ibundanya itu patokannya adalah al-wiladah. Patokannya itu anak ini lahir dari rahim siapa. Dia itu dikandung oleh siapa, lahir dari rahim siapa, maka itulah ibunya. Mau hasil zina, mau hasil tidak zina, mau ini, mau itu, pokoknya dia itu adalah apa tadi? Pokoknya dia itu jadi adalah lahir dari rahimnya, maka anak itu adalah anaknya. Adapun hubungan antara anak dengan bapaknya, yakni anak dengan si A tadi yang kita contohkan sebagai bapaknya, maka itu hubungannya hubungan syar'i. Ini ikatani syar, sebab hamile itu syar'i, maka itu adalah bapak Kalau sebab hamilnya enggak syar'i, maka itu bukan bapaknya. Jadi maka ini bukan bapaknya. Dan itu apa ya? Dan itu patokannya adalah tentang syar'i. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hubungan yang syar'i itu cuma dua, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ini fa innahum ghairu malumin, dan orang-orang yang mereka itu menjaga farjinya. Illa ala azwajihim, dilampiaskan itu hanya kepada kepada istri-istri mereka, aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak wanita mereka. Sekarang budak tidak ada, berarti tinggal kepada istrinya. Kepada istrinya. Tatkala ini yang semacam itu, maka berarti kalau ada hubungan syar'i semacam itu, anak yang nanti lahir dinasabkan kepada suami dari ibundanya. Tapi apabila tidak ada hubungan syar'i, maka anak tersebut dengan bapaknya terputus hubungan. Terputus hubungan perwalian, terputus hubungan kemahraman, terputus hubungan waris, terputus hubungan perwalian. Jadi seandainya anak itu perempuan, bapak biologisnya nggak berhak untuk menikahkan. Terputus hubungan waris. Terputus hubungan waris, yaitu tidak saling mewarisi. Anak wafat, wong tuane gak mewarisi, bapak biologisnya wafat, maka anak tidak mewarisi. Nih. Yang ketiga adalah kemahraman. Jadi kemahraman pun terputus. Kenapa? Orang ini, anak ini gak punya bapak. Secara otomatis berarti tidak memiliki keluarga dari jalur tidak memiliki keluarga dari jalur bapaknya. Maka hal ini perlu untuk difahami dengan ketat ya. Yang perlu difahami dengan ketat yang berkaitan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum syariat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya.
terkait dengan waris Ustaz ya, dan ini pertanyaan agak sedikit panjang. Bismillah. Anda bacakan Ustaz. Ya. Ana Umu Syif dari Palembang, izin bertanya Ustadz mengenai hak waris. Jika ada 6 saudara, 3 ikhwan dan 2 akhwat, ditinggal mati orang tua, kemudian orang tua ini meninggalkan satu rumah yang ditempati anak pertama ikhwan, karena 5 anak lain sudah memiliki rumah masing-masing. Sekarang 6 bersaudara ini hanya tinggal 2 saudara saja yang masih hidup, 1 ikhwan, 1 akhwat. Dan sekarang 2 bersaudara ini meminta kepada anak dari saudara yang pertama yang kebetulan menunggu rumah itu supaya rumahnya dijual. Kenapa mereka mau jual? Karena katanya mereka ahli waris yang sah dari rumah ini. Yang lain sudah meninggal. Tapi kata mereka nanti pembagian hasil jual rumah akan dibagi rata laki-laki perempuan. Anak dari bapak yang menunggu rumah tua tersebut setuju untuk rumahnya dijual. Tapi posisi mereka masih menunggu rumah itu. Apakah mereka harus segera keluar mengosongkan rumah secepatnya? Tapi keluarga bapak bilang boleh ditunggu sampai rumah laku terjual. Yang ingin kami tanyakan, apakah iya bapak kami anak pertama karena sudah meninggal hilang hak warisnya seperti yang mereka katakan Ustadz? Di sini bukan rumah atau nominal rumah yang kami permasalahkan, karena kami anak tidak tahu sejarah rumah ini. Yang kami tahu, kami dari kecil lahir dan tinggal di sini. Dan selama bapak hidup tidak pernah ada cerita masalah rumah. Dan kami anak pun tidak pernah bertanya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan kami, bapak kami anak ditinggal mati orang tua dan ditinggali sebuah rumah. Bapak memiliki 2 anak, 1 ikhwan, 1 akhwat yang sama-sama tinggal di rumah itu. Setelah bapak meninggal, datang saudaranya yang ingin menjual rumah kami tempati dengan alasan mereka berdua adalah ahli waris yang sah dari rumah itu. Bapak kami tidak termasuk lagi karena sudah meninggal. Gitu Ustaz, kurang lebihnya Ustaz. Baik. Kirimkan ke nomor Ana ya, bisa Ana baca ya. Baik Ustaz. Kirimkan dulu biar ingat urut-urutannya. Iya Ustaz. Panjang sekali Ustaznya. Ya, sudah Ustaz. Baik. Tab ya. Yes. Jadi ini dari cerita antum ini yang cerita itu, yang tanya itu berarti anak dari bapaknya yang sudah meninggal. Bapak, dan bapak itu adalah saudara tertua. Nah, betul. Teorinya begitu. Jadi lahir dari pertanyaan ini, jadi ada, yaitu yang Ana tangkap ya, karena beliau menceritakan kalau ada 6 bersaudara, 3 ikhwan, 2 akhwat, ditinggal mati oleh orang tua, meninggalkan satu rumah, ditempati oleh anak pertama, yang lainnya tinggal di rumah masing-masing. Nah, anak pertama ini yang kemudian melahirkan anak yang menanyakan ini. Lahirnya begitu. Jika itu yang terjadi, jika ini yang terjadi, maka pertama akhi, rumah ini berarti rumah milik mbah antum. Mbah itu bahasa Indonesia, kakek antum. Tatkala kakek meninggal dunia, kakek dan nenek meninggal dunia, maka rumah itu jatuh ke ahli waris. Jatuh ke ahli waris. Ahli warisnya adalah anak-anaknya yang antum ceritakan di sini dengan bahasa 6 bersaudara. Adalah anak-anaknya. Di antara anaknya itu bapak antum. Yani karena tadi antum mengatakan rumah itu ditinggali oleh anak tertua karena anak-anak yang lain sudah punya rumah. Jadi maka rumah itu bukan milik mbah lagi. Begitu meninggal dunia, maka rumah itu langsung jatuh ke
menjadi milik anak-anaknya, menjadi milik anak-anaknya. 6 bersaudara, ini 3 ikhwan 2 akhwat. Loh, kok 6 bersaudara 3 ikhwan 2 akhwat piye ta iki? Ini setelah gak peduli itu. Ya, jadi yang penting semacam itu. Jadi itu. Jadi dari titik ini para ya akhi, dari titik ini bapak antum berhak terhadap hak rumah, terhadap bagian dari rumah tersebut. Kenapa? Patokan waris itu bukan patokan saat dibagi. Patokan waris itu adalah patokan tatkala pemiliknya wafat. Jadi anggaplah kejadian wafat itu 20 tahun yang lalu, misalkan gitu. Mau dibagi sekarang. Maka yang dijadikan patokan itu adalah tatkala pemiliknya wafat, itu anak-anak itu semuanya masih hidup ataukah ada di antara mereka yang telah meninggal dunia. Jika semuanya masih hidup, maka semuanya berhak mendapatkan waris meskipun sekarang ini dia sudah meninggal dunia. Dia itu sudah meninggal dunia. Makanya kalau tadi ada pertanyaan, kami nggak tahu tentang masalah itu. Yang tahunya kami dari kecil lahir di situ, besar di situ. Bapak nggak pernah cerita, kami nggak pernah bertanya. Antum itu aneh. Jadi mempermasalahkan itu, tapi di awal tadi jenengan mengatakan bahwasanya rumah itu adalah milik 6 bersaudara. Jadi milik 6 bersaudara. Yang luar bagi anda adalah cerita antum yang di depan. Cerita antum yang di depan. Ala kulin, jadi bapak mendapatkan hak waris dari apa tadi? Dari 6 bersaudara. Jadi 6 bersaudara itu dia mendapatkan hak warisnya. Jadi wallahu a'lam. Adapun yang di bagian paling bawah sudah kayaknya begitu. Jadi kalau pertanyaan apakah mendapatkan hak waris? Ya, mendapatkan hak waris. Yang disampaikan oleh paman antum itu nggak benar. Jadi karena ya mungkin dia mendengar kata-kata keterangan sekilas tanpa mendetailkan maknanya. Jadi memang kalau sudah mati nggak berhak. Maksudnya itu adalah mati sebelum wafatnya yang mewariskan. Adapun kalau wafat setelah wafatnya mewariskan maka nggak ada masalah. Meskipun selisihnya hanya 1 menit 2 menit, 1 jam 2 jam. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga jawaban Ustaz memberikan pencerahan dari pertanyaan tadi Ustaz ya. Baik, kita akan melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di redaksi kami Ustaz. Dari Adira Umu Arsy di Kalimantan Timur Ustaz. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan senantiasa dalam perlindungan Allah Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustaz, berdosakah saya dan apakah termasuk dalam menyepelekan cadar atau nikob ketika saya masih lepas pasang cadar atau nikob karena mengambil pendapat sunnah tentang cadar atau nikob dikarenakan keluarga besar saya yang masih sangat awam, kejawen atau kalau bahasa Jawanya Ustaz. Dan kedua orang tua saya belum mengizinkan saya memakai cadar atau nikob. Saya tinggal di perantauan karena ikut suami, dan kalau di kota rantau saya bisa terus memakai cadar atau nikob tanpa lepas pasang. Tapi jika saya pulang kampung ke tempat keluarga besar saya di Jawa, saya akali dengan memakai masker, bahkan terkadang saya tidak memakai cadar atau nikob Ustaz. Ketika saya lepas pasang cadar atau nikob, saya izin terlebih dahulu kepada suami dan beliau mengizinkan. Apakah saya dan suami saya berdosa dengan termasuk dalam menyepelekan penggunaan cadar atau nikob ya Ustadz? Mohon jawabannya dan penjelasannya Ustadz. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, Masya Allah. Masya Allah, semoga anti sama suami dan keluarga diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menegakkan syariat agama Islam yang mulia ini. Pertama, ukhti, kembalinya adalah kepada apa yang anti syaratkan dalam pertanyaan, yaitu masalah apa hukum niqab, apa hukum cadar, gitu ya. Apa hukum niqab, apa hukum cadar. Dan isyarat itu telah anti jawab sendiri bahwasanya memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ahli ilmu mengatakan niqab itu wajib. Alasannya karena wajah itu aurat, gitu. Wajah itu aurat.
kayak Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz dan macam-macamnya itu mereka mengatakan cadar itu wajib karena wajah itu aurat. Maka tatkala keluar rumah yang ada kemungkinan terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, maka wajib untuk dipakai cadarnya karena wajah itu aurat. Nah, tapi itu bukan pendapat satu-satunya. Di kalangan para ulama, mereka, ini sebagian para ulama mengatakan cadar itu, kok cadar itu? Yani wajah itu bukan aurat. Tatkala wajah itu bukan aurat, maka otomatis tidak wajib untuk menutupinya. Tidak wajib untuk menutupinya. Lah, kalau kemudian dia mengatakan bahwasanya tidak wajib untuk menutupinya, tapi kemudian menemukan beberapa dalil yang menunjukkan disyariatkan itu, maka dibawa kepada makna sunnah. Ini cadar itu sunnah, bukan wajib. Dan itu yang dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala dan para ulama-ulama yang sepakat dengan beliau. Wallahu alam. Ini dari sisi fikihnya ya, dari sisi fikihnya. Lah, adapun dari sisi praktek amaliyah jenengan yang anti mengatakan mengambil pendapat yang sunnah, tidak bisa disalahkan kalau mengambil pendapat yang sunnah. Tapi bagaimana dengan bongkar pasangnya? Kalau memang anti mengatakan wajah itu bukan aurat, dan bisa tuh tampil secara umum karena wajah itu bukan aurat, kelihatan juga nggak apa-apa, maka tatkala itu kemudian nanti pakai cadar pas di kota, pada pulang kampung itu ya nggak bisa pakai cadar, kadang-kadang dimaskeri, kadang-kadang nggak dimaskeri, ya sah saja, monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Ya karena memang cadar itu adalah amal yang sunnah, bukan amal yang wajib, dalam versi para ulama yang mengatakan itu adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Terutama melihat kepada kondisi yang ada. Tidak semua tempat itu siap dengan kondisi kendawah semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Sebelum kita lanjutkan lagi Ustaz, untuk kita menyampaikan kembali atau mengingatkan kembali bagi pemirsa Al Furqon TV dan pendengar radio suara Al Furqon dimanapun Anda berada, masih ada kesempatan, masih ada waktu. Anda dapat menyempatkan untuk dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 0812-5952-1312. Kami ulang di nomor 0812-5952-1312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming Anda di Facebook maupun di YouTube untuk dapat menitipkan pertanyaan Anda via kolom pertanyaan. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan di pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, kita akan melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya yang masuk di redaksi kami dari Ibu Mardiah di Sumut. Beliau bertanya, Ustadz, hukum jual beli yang dilarang pada hari Jumat saat azan, bila perempuan yang jualan Ustadz, itu berlaku mulai azan sampai pulang sholat, begitukah Ustadz? Syukran. Jual beli yang terlarang pada waktu azan itu berlaku bagi orang yang wajib Jumatan. Karena ayatnya itu terkait. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk salat Jumatan, maka bersegeralah kalian untuk berangkat, untuk berangkat Jumatan, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Maka berarti larangan untuk jual beli, tinggalkan jual beli, itu kembalinya adalah kepada orang-orang yang dipanggil untuk Jumatan. Dari sini, maka apabila ada orang itu nggak wajib Jumatan, kayak wanita itu kan nggak wajib Jumatan. Lalu kemudian dia itu melakukan transaksi jual beli tatkala khutbah, bahkan tatkala sholat sekalipun melakukan transaksi jual beli. Yang jual perempuan, yang beli ini perempuan. Jadi yang jual itu perempuan, yang beli itu perempuan, maka nggak ada masalah. Adapun karena dua-duanya nggak wajib Jumatan. Adapun kalau salah satunya wajib, yang satunya tidak, maka yang wajib Jumatan itu yang tidak, yang dia itu melakukan sebuah pelanggaran dan sebuah kesalahan. Jadi gambarnya itu misalkan
yang jual perempuan, yang beli laki-laki, atau kebalik, yang jual laki-laki, yang beli perempuan. Jadi yang itu maka kemudian terlarang ya untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Ya karena itu berkaitan dengan yang Anda katakan tadi, ya berkaitan dengan larangan orang jualan pada waktu, yakni apa ya? Larangan orang jualan setelah azan Jumat bagi orang yang wajib untuk berangkat Jumatan. Wallah. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita izin melanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Bismillah. Dari Ummu Zulfa di Kepri Ustaz, atau Kepulauan Riau, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya seorang nenek yang dulu pernikahannya menggunakan nama samaran atau bukan nama aslinya, dan wali orang tua angkatnya yang sebenarnya orang tua kandung masih hidup dikarenakan jauh atau terpisah dari orang tua. Pertanyaannya, apakah pernikahan nenek tersebut tetap sah secara agama? Apakah pernikahan nenek tersebut sah secara agama? Kalau pernikahan tersebut tidak sah, bagaimana memperbaiki agar sah? Tetapi suaminya sudah meninggal. Mohon penjelasan. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Astagfirullah. Ya, jadi apa ya? Kebodohan itu, ketidaktahuan dalam masalah-masalah dasar agama itu momok yang sangat berbahaya. Ya, hukum asal ya akhi. Orang itu apa ya? Yang dinikahkan, wanitanya dinikahkan, yang menikah gitu, yang dinikahkan. Pertama, kasusnya tadi kan yang menikahkan itu orang tua angkat, padahal orang tua kandungnya masih ada. Yang kedua, pakai nama samaran. Untuk yang kasus pakai nama samaran itu nggak ada masalah. Kalau mantennya ada di lokasi. Karena tatkala mantennya ada di lokasi, ya berarti manten itu yang dimaksudkan dalam akad nikah. Mau pakai bahasa apapun, mau menyebut dengan nama siapapun. Tapi yang diinginkan kan yang ada di lokasi itu. Kan biasanya kalau akad nikah itu ada di lokasi. Oh, jadi masyarakat umum kita itu kan nikah itu ada di lokasi dua-duanya. Jadi lokasi ini dua-duanya. Itu yang pertama. Lah, letak masalahnya itu adalah pada masalah orang tua angkat yang nikahkan. Itu nggak sah. Anggaplah tidak ada wali syar'i, maksudnya tidak ada wali keluarga, maka ayah angkat gak boleh nikahkan secara mutlak. Kalau memang ayah angkat itu benar-benar ayah angkat, ya tidak ada hubungan kekerabatan, tidak ada jadi hubungan kekerabatan. Nah, dari sini maka hukum asal pernikahan itu nggak sah, karena jadi hukum asal pernikahan itu ini tidak sah. Kenapa? Ya karena nanti yang katakan tadi, walinya itu yang nikahkan itu bukan wali yang sah, gitu ya. Jadi bukan ini wali yang sah. Itu yang pertama. Tapi karena kebodohan, ketidaktahuan, itu keduanya, yaitu yang sekarang sudah jadi mbah itu ya. Pada waktu dulu awal nikah, kedua-duanya yakin 100% kalau sudah nikah. Akhirnya melakukan hubungan suami istri. Lahirlah anak-anaknya, lantas kemudian lahirnya cucu-cucunya. Lah, anak-anaknya itu nggak ada masalah. Karena anaknya itu lahir min wat'i syubhah. Dari perhubungan laki-laki perempuan yang ada syubhatun nikah. Jadi pelakunya itu meyakini kalau sudah nikah, padahal belum. Ini padahal itu belum lah. Kalau terjadi apa-apa, terjadi pada yang lainnya, maka itu namanya syubhatun nikah, syubhatul wata. Jadi atau wat'u syubhah, kumpul suami istri yang mana ada syubhat, pelakunya meyakini itu halal karena sudah dianggap nikah, tapi ternyata fakta lapangannya tidak halal. Maka dari titik anak yang dilahirkan dari itu yang sudah lama itu, maka nggak ada, ini tidak ada masalah. Lah, sekarang pertanyaannya, antum yang aneh pertanyaannya. Jadi apakah perlu diulang pernikahannya padahal yang laki-laki, mbah yang laki-laki udah wafat, lebih ngulang itu.
Jadi bagaimana caranya ngulang? Lah wong apa? Yang mbah yang laki-laki sudah wafat. Jadi nggak usah untuk diulang. Dan alhamdulillahnya nasabnya sah. Karena pelakunya meyakini kalau itu adalah ada hanya jadi satu pelajaran berharga untuk kita. Ini agar masalah-masalah inti yang semacam itu difahami sebelum pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kami izin untuk membacakan satu pertanyaan yang terakhir Ustaz karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Baik Ustaz, ada dua pertanyaan Ustaz. Beliau bertanya seperti ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dengan dua pertanyaan. Ustaz, melaksanakan sholat duha dimulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Ustaz? Yang pertanyaan kedua, apabila ada seorang wanita keluar darah berwarna coklat tapi bukan pada masa haidnya. Saya pernah mendengar mungkin disebabkan stres. Apa benar Ustadz? Dan untuk sholat yang ditinggalkan, apakah harus diganti keluar darahnya selama 3 hari? Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya Ustadz. Yang pertama tadi apa? Terkait waktu duha Ustadz, kapan dimulai, jam berapa sampai jam berapa Ustadz? Waktu duha itu dimulai dari habisnya waktu larangan sholat. Dimulai dari habisnya waktu larangan sholat. Nah, habisnya waktu larangan sholat itu maksudnya larangan sholat yang pagi itu loh. Habisnya waktu larangan sholat itu habis, yaitu itu habis dengan terbitnya matahari, terus matahari naik sepenggalah, setombak gitu. Kisarannya ya sekitar 10 sampai 15 menit setelah terbitnya matahari. Terbitnya matahari ditandai ya, dengan jadwal-jadwal apa yang ada tentang ini, jadwal subuh, waktu terbit, waktu duha, waktu ini, waktu itu dan macam-macamnya. Ini pertamanya sampai sebelum duhur, sampai sebelum ini sebelum duhur itu adalah waktu yang apa ya? Waktu sholat duha. Waktu sholat duha dari mulai awal pagi sampai jadi zuhur, dan itu adalah waktu sholat duha. Yang kedua tadi, apabila ada seorang wanita keluar darah berwarna coklat tapi bukan masa haidnya. Apabila ada warna coklat yang keluar dari farji wanita, maka itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu di akhir masa haid. Haid itu kan merah, kemudian di ujung-ujungnya kok keluar sesuatu yang warnanya keruh atau warnanya ini, maka itu bukan haid. Jadi maka di akhir masanya kok ada yang keruh, di akhir ada yang keruh nyambung gitu ya, belum putus kok tiba-tiba ada yang warna yang keruh, maka itu berarti masih dianggap sebagai hukum haid, masih dianggap sebagai hukum haid nyambung, masih dianggap sebagai hukum haid itu nyambung. Nah, adapun kalau bercak warna coklat itu keluar di luar masa nikah, bukan setelah melahirkan tadi, maka itu tidak dianggap sebagai haid. Jadi kata Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Jadi intinya kembali pada apa yang Anda katakan tadi ya, kembali pada apa yang Anda katakan tadi. Jadi warna coklat itu jika nyambung dengan haidnya maka itu masih hukum haid. Jika misah maka itu bukan haid. Itu adalah lendir yang keluar dan itu bukan haid. Karena bukan haid maka berarti orangnya wajib untuk tetap sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan tersebut juga sekaligus merupakan pertanyaan terakhir yang kami sampaikan atau kami bacakan pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan terkhusus kepada guru kita
Al-Ustadz Ahmad Sabiq Al-Si hafidhallahu ta'ala atas segala nasihat dan juga jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami di redaksi Al-Furqan TV. Dan juga bagi Anda pemirsa Al-Furqan TV dan mendengar radio suara Al-Furqan dimanapun Anda berada yang telah menyimak dari awal hingga akhir, kami ucapkan juga terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lupa untuk membagikan konten yang baik ini atau program yang baik ini kepada sanak saudara Anda agar kebermanfaatan dari program ini bisa diterima oleh halayak ramai. Baik, demikian program kita konsultasi syar'i Al-Furqan TV pada malam hari ini. Kami segenap kru Al-Furqan TV yang bertugas mohon izin undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV,